Jangan meratapi nasib, tetapi percayalah firman-Nya. Jilid 5. Ada Yesus ketika malam menghadang dan asa menghilang. Yohanes 5 ayat 8 dan 9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Menanti adalah pekerjaan yang paling membosankan, apalagi menanti tanpa kepastian. Pengharapan yang paling lemah itu terkadang bangkit tatkala melihat orang lain mengalami mujizat di depan mata. Celakanya mujizat itu hanyalah untuk orang lain. 38 tahun berlalu dalam penantian bukanlah waktu yang singkat. Dan yang tidak kalah miris, ternyata mujizat Tuhan itu hanya berlaku bagi orang-orang tertentu saja. 3 pokok renungan. Yang pertama, masih adakah pengharapan bagi yang papa? Ketika orang beranggapan bahwa Tuhan tidak peduli, ternyata pandangan itu salah besar. Faktanya Tuhan senantiasa ada dan penuh perhatian. Manusia bisa gagal peduli tetapi tidak dengan Tuhan. Dia adalah Allah yang peduli dan sangat mengasihi. Dari surga Dia memperhatikan kita semua seperti tertulis dalam Mazmur 33:13. Tuhan memandang dari surga dan Ia melihat semua anak manusia. Di sini bukan si lumpuh yang pergi mencari Tuhan, tetapi Kristuslah yang datang menghampirinya. Yohanes 5 ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia sudah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Selama masih ada Tuhan, pengharapan itu selalu tersedia dengan berlimpah-limpah. Jadi jangan pernah menyerah, tetapi berserahlah kepadanya. Putus asa tidak menyelesaikan masalah. Yohanes 5 ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Akibat dari keputusasaan yang dalam kata-kata Yesus yang manis dan lembut itu tidak menghibur dan tidak membangkitkan pengharapan si lumpuh. Baginya tawaran kesembuhan itu seolah sebuah ejekan atau hinaan. Keputusasaan yang berhasil meracuni hati yang lara secara pasti akan merampas kebahagiaan dan membunuh iman. Sorak-sorai dan sukacita orang lain yang mengalami mujizat terdengar seperti ejekan dan cemooh. Rasa rendah diri dan rasa tertolak dan rasa tidak pantas di hadapannya bagaikan sembilu yang menghujam hati. Virus keputusasaan yang berkembang dalam hati hanya membuat korbannya mati dalam kesia-siaan dan kehilangan kesempatan menikmati kuasa dan pertolongannya. Manusia bisa gagal dipercaya dan gagal setia, namun Allah tidak pernah gagal untuk dipercaya. Roma 3 ayat 3 dan 4a. Jadi bagaimana jika ada di antara mereka yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Perenungan yang ketiga, kebesaran kuasanya melampaui kemalangan. Kisah si lumpuh ini tidak berhenti sampai pada jawaban sinis dan skeptis yang dilontarkannya dalam Yohanes 5 ayat yang ke-7. Yesus mengerti perasaan si lumpuh malang ini. Dia memerintahkannya untuk mengangkat tilamnya dan berjalan. Yohanes 5 ayat 8 dan 9. Berkat kuasa perkataan Yesus yang keluar dari mulutnya, seketika itu juga dia bisa bangkit dan berjalan. Sendi-sendi dan urat saraf yang sebelumnya sudah mati kini hidup kembali dan berfungsi normal. Selama ada Kristus, jangan pernah kehilangan pengharapan. Dengan penuh semangat si lumpuh yang disembuhkan itu pun memberitahukan kepada para pemimpin Yahudi bahwa Yesus telah menyembuhkannya. Yohanes 5 ayat 15. Dia ingin orang lain tahu bahwa Sang Mesiaslah yang sudah menyembuhkannya. Sebagai ucapan syukur atas mujizat dialaminya, pria yang sebelumnya lumpuh itu memberitahukan kepada dunia bahwasanya ada Mesias yang datang untuk melawat umatnya. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, dalam segala kemalangan dan ketidakmampuan, ingatlah kuasa firman-Nya tetap bisa diharapkan dan diandalkan. Tuhan tidak pernah gagal untuk dipercaya. Jangan pernah merasa rendah diri meskipun kondisi kita sedang sangat miris. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Dialah yang akan mengangkat dan menopangmu. Ayub 5 ayat yang ke-11.
Ia menempatkan orang-orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang-orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Closing statement yang terakhir, dalam segala keadaan tetaplah fokus kepada Tuhan. Mazmur 121 ayat yang kedua dan 3, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak pernah akan terlelap. Tuhan Yesus memberkati. Amin.